Halo guys, kembali lagi di channel Budi TV. Kali ini ada sesuatu hal yang lucu, komentar-komentar dari netizen. Salah satunya adalah komentarnya, giliran Pak Jokowi makan-makan kambing guling di IKN. Yang diajak adalah para influencer dan artis-artis papan atas. Nah kemudian pada saat IKN terancam mangkrak, yang diajak adalah rakyat Indonesia. Dan ini adalah hal yang membingungkan bagi rakyat Indonesia ataupun para netizen. Nah untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentar menohok dan lucu para netizen. Gue bingung kadang-kadang sama Mulyo yang ono. Giliran makan-makan ya kambing guling, makan enak, yang diajak influencer. Buset giliran mangkrak. Bawa-bawa rakyat, ampun dah. Rakyat mah giliran enak aja dah, baru dah ditegor-tegor. Ampun dah si Mulyo. Jangan begitu apa? Pas segitunya sama rakyat. Udah gitu banyak juga yang masih percaya aja sama si Mulyo. Aduh, yang mulia kan itu anu ayam tuh. Mulia, asal lu tiup nih, anu ayam mulia. Kalian ada yang tahu nggak ibu kota negara kita saat ini gimana? Soalnya kasihan sama yang akan memimpin negara kita nanti. Sudah mah nggak ada ibu negara, ditambah ibu kota negara kita yang masih belum jelas. Mulyono, aduh. IKN muncul tiba-tiba tanpa janji kampanye. Itu ambisi pribadi, diajukan ke DPR, disetujui DPR, terus dari persetujuan itu, Mulyono mengklaim disetujui seluruh rakyat Indonesia. Yang bener aja lah. Kalau begitu logikanya, berarti seluruh rakyat Indonesia tidak menghendaki undang-undang perampasan aset. Karena DPR sampai sekarang belum membahas RUU perampasan aset. Yang bener aja lah. Tanda-tanda proyek mangkrak gini nih, nggak mau disalahin sendiri. Waktu seneng-seneng yang diajakin influencer, giliran mangkrak ngajakin rakyat diasmu. Tahu IKN bakal mangkrak, Mulyono bilang IKN bukan keputusan presiden tetapi keputusan rakyat lewat DPR. Emang rakyat pernah ditanya apa setuju atau enggak ibu kota pindah ke sana? Nggak pernah. Gua juga yang bayar pajak tiap bulan lewat PPh 500.000 itu tiap bulan, nggak pernah ada yang ngajak rapat atau ditanya setuju atau Mau diajak rapat. IKN kan itu dibangun uang rakyat juga ya, tapi rakyat nggak pernah ada yang ditanya setuju enggak gitu. Ibu kota pindah ke Kalimantan nggak pernah ada yang ditanya kayak gitu. Pas giliran mau mangkrak bilangnya ini bukan keputusan presiden tapi keputusan rakyat. Tai leding. Apakah kalian salah satu rakyat yang dimaksud oleh Pak Jokowi? Saya yang tidak. Kemudian mendukung pembangunan IKN. Terlepas bahwa kita tentu tahu bahwa kompleksitas pembangunan ibu kota itu tidak akan cukup 1 atau 2 periode, tapi akan panjang. Tapi pernyataan ini menurut saya pernyataan yang makin hari makin menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan beliau itu tidak lantas mendengarkan apa yang kemudian rakyat sampaikan. Banyak penolakan, banyak orang atau banyak bahkan pemerhati lingkungan yang kemudian juga bersuara akan kegagalannya IKN. Bahkan banyak kritikus yang kemudian menyandingkan apa yang disampaikan di awal tidak pakai APBN tapi ternyata justru pakai APBN. Dan apa yang dibilang bahwa investor sudah banyak ternyata buktinya sampai saat ini masih sangat minim. Rakyat yang mana sih Pak? Waktu itu Rakyat banyak banget 58%. juga rakyat yang nggak setuju dan juga pakar yang nggak setuju dengan ide pembangunan ibu kota baru di wilayah yang tuh belum ada kotanya sama sekali. Artinya akan dikeluarkan budget yang sangat besar untuk mewujudkan itu, dan itu banyak sekali yang menolak. Tapi mungkin suara-suara penolakan itu tuh kurang kenceng, itu kurang speak up. Sehingga di mata Bapak seluruh rakyat Indonesia tuh udah setuju. Tapi emang kita udah ditanya, atau yang ditanya tuh cuman wakil rakyat aja yang ada di sana, yang setiap hari menikmati fasilitas mewah.
atau rakyat yang di bawah yang udah ditanya? Undang-undang sebagai hasil dari proses demokrasi katanya benar-benar udah mencerminkan suara rakyat belum? Atau sebenarnya memang demokrasi itu cuma ilusi, yang terjadi adalah suara orang-orang yang mengatasnamakan rakyat untuk kepentingannya? Ya, pada akhirnya Presiden Jokowi harus cari alasan karena dikepung oleh kritik soal IKN, dan itu menunjukkan bahwa ada hal yang sebenarnya dari awal dia sembunyikan, yaitu ambisi dia tuh. Nah, sekarang dia mau cari semacam alasan atau kebenaran bahwa itu adalah keputusan rakyat. Tidak, IKN itu adalah ambisi dia sendiri itu. Bahkan Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden tidak tahu bahwa ada keputusan untuk memindahkan ibu kota. Jadi Jokowi di ujung masa jabatannya bahkan masih mau berbohong tuh. Tetapi dia akan dikejar oleh fakta-fakta bahwa memang IKN akan mangkrak. Apalagi kalau APBN yang 3.600 triliun dari Pak Prabowo itu tidak akan dialirkan ke IKN karena itu akan boros sekali anggaran. Dan diperlukan sebetulnya kejujuran dari Pak Jokowi bahwa itu adalah ambisi yang dia investasikan dan dia tanamkan untuk kepentingan popularitas dia, yang sekarang justru terbalik. Orang tidak lagi melihat IKN itu sebagai sumber sebut aja sumber kemewahan atau sumber pameran prestasi Jokowi, tapi dianggap sebagai monumen kegagalan dia tuh. Kita mulai melihat bagaimana Jokowi sampai akhir ujung masa jabatannya masih berupaya untuk jual IKN, masih berupaya untuk meminang investor. Tetapi kita tahu bahwa di belakang itu semua yang disebut sebagai jaminan investasi asing, semua itu adalah MOU, semacam ya basa-basi yang masih bisa dibatalkan karena semua investor itu menunggu pemerintahan berikutnya. Bagaimana kalau pemerintahan berikutnya Pak Prabowo misalnya tidak hendak meneruskan IKN? Jadi kelihatannya Jokowi seolah pamer sesuatu yang tidak mungkin dia kendalikan lagi, dan kesempatan kita untuk mulai menilai bahwa Jokowi memang menyimpan banyak problem. Dan problem yang paling utama adalah dia berbohong pada rakyat. Dia nuduh bahwa itu ada keinginan rakyat. Padahal survei yang dibuat oleh Kompas beberapa waktu yang lalu itu menunjukkan bahwa 80% penduduk Indonesia itu tidak menghendaki IKN. Jadi sebetulnya modus operandi Jokowi itu mudah terbaca, yaitu berupaya untuk menyembunyikan sesuatu yang pada akhirnya gagal, dan kegagalan itu harusnya dia bertanggung jawab. Nah, kesempatan kita untuk menilai Jokowi justru ada di era ketika dia akhirnya mau mulai minta maaf dan mulai mengalihkan persoalan, seolah-olah hal-hal yang dia rancang dengan keliru itu adalah kesepakatan dia dengan rakyat. Itu yang saya maksud dari beberapa waktu yang lalu, bahwa Jokowi melanggar prinsip pacta sunt servanda. Itu perjanjian harusnya dia lakukan tuh, tetapi dia tidak melakukan perjanjian dengan rakyat, dia bikin perjanjian dengan masa depan dinastinya tuh. Yap, apa yang menjadi kebohongan-kebohongan Pak Jokowi sudah mulai terungkap, dan apa yang menjadi kebobrokannya selalu saja dilimpahkan kepada rakyat. Contohnya IKN ini, dia sendiri yang berambisi bagaimana agar bisa membangun IKN tanpa sepengetahuan rakyat, tanpa persetujuan dari rakyat, dan pada akhirnya pada saat mengalami kegagalan barulah mengklaim bahwa ini adalah keputusan dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi wajar jika rakyat saat ini mengkritisi dan menolak apa yang menjadi pernyataan atau klaimnya Pak Jokowi. Dan seharusnya hal ini harus diproses. Kalau bisa Pak Jokowi pasca lengsernya dari kursi empuknya bisa diproses dengan baik dan diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan selama ini terhadap rakyat. Karena saya kira sudah sangat menyakitkan perilaku-perilaku Pak Jokowi, terutamanya di akhir-akhir jabatannya yang selalu melakukan sebuah kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan rakyat. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak berlama-lama dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan komentar-komentar kocak netizen di awal-awal tadi dan juga ada manfaat dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.